Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Hai AOGers, welcome home buat kita semua. Senang sekali bisa beribadah bareng kalian di ibadah hari ini. Buat teman-teman yang ingin dan rindu memiliki komunitas rohani, AOG memiliki komunitas yang bernama CG, Connect Group, di mana kita bisa saling sharing bareng dan bertumbuh bareng-bareng di dalam Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara mentransfer atau men-scan QR Code yang ada di layar kamu. Mari kita persiapkan hati kita. Mengucap syukur Tuhan Yesus atas siapa Engkau dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan lewat ibadah hari ini kami mendapat sesuatu yang baru. Dan kami semakin mengenal siapa Engkau dalam kehidupan kami. Mengucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God Youth, sama-sama bangkit berdiri. Kita siap untuk memuji Raja kita, amin. Let's say, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu.
mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus, Yesus. Kasih-Mu Tuhan menaungi setiap kami, mengalir atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkau kami sembah Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan, lebih-lebih lagi. Kami mencari Engkau datang sungguh, menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan.
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, Kami perlu Kau. kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami tahu, kami merasakan bahwa penyertaan-Mu, bimbingan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Engkau yang mengerti setiap kedalaman hati kami, apapun kondisi, persoalan yang sedang kami alami hari-hari ini ya Tuhan. Engkau yang lebih mengerti daripada semua orang yang ada di sekitar kami, bahkan orang tua kami. Dan kami juga percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Dan kami juga tahu kalau mungkin hari ini ada di antara kami yang saat ini memasuki satu fase di mana kami ada di titik terendah dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya, kami mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan gembala kami yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau akan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Ajar kami untuk terus berharap, ajar kami untuk terus melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu akan terus menuntun kami, firman-Mu akan terus mengubahkan kehidupan kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin matang di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan di rumah kalian masing-masing ya. Haleluya. Oke, shalom teman-teman semuanya. Dan hari ini kita bisa beribadah kembali. Itu satu kesempatan yang begitu luar biasa. Dan saya mau dorong buat teman-teman semuanya untuk terus melibatkan diri kalian, untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan setiap waktu, setiap saat. Kalau teman-teman saat ini sudah diizinkan oleh orang tua untuk bisa beribadah secara onsite, datang ke gereja, saya dorong untuk kita semuanya bisa datang ke gereja. Tapi kalau memang orang tua belum mengizinkan, teman-teman tetap bisa beribadah melalui online, live streaming di YouTube kami, YouTube kita ya, di GMS Kalimantan. Hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang mungkin beberapa di antara kita juga alami. Saya beri judul breaking point, atau boleh dibilang kayak titik jenuh seseorang begitu ya. Jadi adalah momen stres atau titik puncaknya stresnya seseorang, mengalami masa-masa kritis, tidak mengenakan dengan keadaan setiap rutinitas yang ada. Teman-teman mengalami kejenuhan gitu. Saya tidak tahu saat ini kondisi kalian bagaimana hari-hari ini. Tapi saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami momen yang demikian, situasi yang demikian. Saya pun juga pernah mengalami, bahkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga banyak yang pernah mengalami hal-hal demikian. Kalau sekarang bahasa kerennya orang bilang burnout begitu ya. Dan perlu kita sadari, kita ketahui sekarang kita ada di zaman yang semuanya serba cepat.
Bahkan tidak jarang semua kita itu pinginnya instan. Apakah salah? Dibilang 100% salah juga tidak. Karena memang ya Tuhan juga bisa memberikan percepatan. Tapi kalau kita terjebak semua harus serba instan, cepat, maka pada waktu satu momen, satu situasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan mudah capek, lelah, stres, menyalahkan diri sendiri, mengurung diri dan lain sebagainya. Ini akan terjadi dalam kehidupannya kita. Apalagi di momen-momen pandemi seperti ini. Kita adalah makhluk sosial yang seharusnya kita ini bertemu dengan teman-teman, bisa nongkrong, sharing, curhat. Kita ketemu di dalam CG, onset yang ada, kita bisa main games dan lain sebagainya, mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sudah setahun lebih kita hanya ada di dalam rumah saja. Ibadah, terkadang kalau yang sudah bisa onset, puji Tuhan. Tapi kalau yang belum, teman-teman masih harus melalui layar kaca kalian, entah di handphone atau di televisi atau laptop kalian. Tidak mudah tentunya. Tingkat stres tentunya akan cukup tinggi. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar akan ada banyak hal positif kok yang kita dapatkan di masa-masa pandemi ini. Kita diajar jadi orang yang mudah beradaptasi. Katakan mudah beradaptasi. Kita akan jadi orang yang mudah beradaptasi. Kenapa? Karena situasi pandemi ini mau tidak mau mengajar kita harus mau belajar untuk berubah. Harus belajar untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda dari biasanya. Kalau awal-awal kita mau ibadah, nonton via YouTube gitu kan, tidak bisa fokus. Sekarang kita sudah bisa menikmati hadirat Tuhan bahkan di dalam tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube kita di GMS Kalimantan. Kalau dulu kita sekolah harus tatap muka dengan guru-guru dan para murid, teman-teman semuanya, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Kalian sekarang sudah 1 tahun bahkan ya. Mungkin bisa jadi ada di antara teman-teman yang mungkin SMA atau SMP ya, masuk SMP atau SMA kelas 1, kelas 2 begitu. Terus tahu-tahu pandemi dan akhirnya kalian banyak sekolah di rumah. Tahun depan pun juga masih tanda tanya kan? Apakah sekolah akan sudah mulai tatap muka? Yang berikutnya apakah orang tua mengizinkan? Kalau belum diizinkan bisa jadi teman-teman lulus pun tanpa masuk lagi ke dalam kelas-kelas tatap muka yang ada. Nggak mudah, tentunya nggak mudah. Di masa pandemi ini tentunya tidak mudah. Tingkat stres akan semakin tinggi. Ya kita belajar sama-sama terlebih dahulu ya. Di istilah pertama kali burnout ini ditemukan di tahun 1970 oleh psikolog Herbert Freudenberger. Yang menjelaskan burnout sebagai kondisi kelelahan mental dan fisik yang disebabkan oleh kehidupan profesional seseorang. Bisa pekerjaan, bisa rutinitas kita. Kita sekolah, kita bisa juga burnout, capek, bosan, lelah, stres, jenuh kita. Bahkan di dalam pelayanan pun melayani Tuhan juga bisa mengalami hal yang sama. Kata siapa waktu kita melayani Tuhan, entah di dalam gereja, tentunya di dalam gereja, kita ngomong yang konteksnya di dalam gereja. Apakah menjamin pada waktu kita melayani kita akan terus on fire? Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Terkadang kita bisa jenuh pada waktu kita melayani Tuhan, akhirnya kita jadi orang yang biasa-biasa. Melayani dengan spirit, ya udahlah minggu pelayanan aku. Di dalam Alkitab banyak. Elia pernah mengalami hal yang demikian. Waktu dia mengalahkan 400 nabi Baal, terus besoknya, hari setelahnya itu, dia dapatkan ancaman. Mendadak dia ketakutan, dia merasa lelah, capek dengan kehidupannya, dengan pelayanannya, semuanya. Padahal dia seorang nabi yang luar biasa. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab. Musa pun juga pernah mengalami hal yang sama. Membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir untuk masuk dalam tanah Kanaan. Ketemu dengan orang-orang Israel yang mereka bersungguh-sungguh. Tidak mudah loh. Tidak gampang ketemu di dalam satu lingkungan yang ngomongnya itu hal-hal yang negatif terus. Bisa jenuh kita, bisa capek. Yang awalnya semangat karena kita punya tujuan yang jelas. Contoh kalian mau sekolah nih. Aku mau sekolah di sekolah A atau kuliah di kampus A, B, C. Udah semangat tuh. Dapatkan teman yang baru, komunitas yang baru. Apalagi ada beberapa teman-teman AUG juga yang ya diberkati puji Tuhan Anda bisa kuliah di luar negeri.
Harapannya adalah, wah enak nih keluar di luar negeri bisa ketemu dengan teman-teman baru dan lain sebagainya. Suasana baru. Tiba-tiba pandemi. Orang tua suruh pulang. Teman-teman kuliah dari rumah. Jenuh bisa muncul. Rasa jenuh, capek itu bisa muncul. Ini yang banyak sekali kita alami. Atau mungkin karena masalah itu juga bisa. Kita sudah ikut Tuhan, mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi masalah demi masalah silih berganti. Bukan berkat demi berkat yang silih berganti datang kepada hidupnya kita. Tetapi masalah belum selesai, muncul masalah lagi. Masalah yang 1, 2 belum selesai, muncul yang ketiga. Belum lagi kita diperhadapkan dengan tanggung jawab. Sekolah, studi, kuliah, pekerjaan, kerja. Atau bahkan pelayanan kalian juga. Mungkin beberapa teman-teman yang melayani di dalam CG sebagai seorang pemimpin dalam CG. Nggak gampang. Dan kalau kita sadari sama-sama, Organisasi Kesehatan Dunia WHO ya, juga menyampaikan begini. Burnout adalah sebuah sindrom yang dikonsepkan sebagai hasil dari stres kronis di tempat kerja yang belum berhasil dikelola. Sebenarnya kita bisa itu karena terbiasa melakukan berulang-ulang. Saat ini mungkin kita stres, kita jenuh. Kenapa? Karena kita belum bisa mengelola masalah persoalan yang sedang kita hadapi ini. Akhirnya kita mudah burnout, capek, breaking point, sampai di titik jenuhnya kita. Stres. Kita belum dapatkan polanya. Dan Mayo Clinic menjelaskan burnout sebagai kondisi kelelahan fisik dan emosional. Fisik ini efeknya ya, fisik, emosional yang juga melibatkan rasa pencapaian yang menurun dan hilangnya identitas pribadi. Kita bisa jadi manusia yang lain. Ingat kisahnya, ini yang paling fenomenal memang kisahnya si Elia. Pada waktu dia mengalahkan 400 Nabi Baal itu dengan gagahnya dia kan. Wah, confidence banget. Sampai satu titik, di titik jenuhnya dia mendadak bisa menjadi kayak manusia yang lain, manusia yang berbeda. Kok aneh, kok jadi orang yang pesimis, kok jadi orang yang menutup diri. Tidak masuk akal. Tetapi itu fakta, itu yang terjadi. Dan kita perlu sadari, kita pun juga bisa mengalami hal yang sama. Mungkin teman-teman hari-hari ini juga sedang mengalami hal yang demikian. Ya, kita belajar lebih dalam lagi ya. Keletihan mental dan emosional yang berakibat kepada kelelahan fisik. Jadi ada beberapa gejala nih, ada beberapa gejala kalau kita mengalami yang namanya satu kejenuhan, burnout begitu ya. Gejala fisiknya adalah kita jadi orang yang mudah lelah, mudah capek begitu. Jadi orang yang mager, kita disebut, bukan kita ya, saya tidak mau disebut generasi mager ya. Jadi sekarang ini generasi sekarang banyak disebut generasi mager begitu ya. Wah sukanya mager gitu ya. Nyantai, malas ngapa-ngapain. Karena kita kayak mau keluar mau apa, badan tidak enak, mudah lelah. Lalu kekebalan tubuh menurun. Kita jadi orang yang mudah terserang sakit penyakit. Terus pernah enggak ngalami kayak tulang-tulang tuh ngilu, sakit kepala, dikit-dikit mau mikir dikit kayak kepala udah sakit. Itu gejala fisiknya tuh sampai sedemikian rupa kita alami. Bahkan ada yang namanya perubahan kebiasaan. Kebiasaan makan itu mulai berubah, makan tidak teratur. Ada yang orang stres makannya tambah lebih banyak. Kalau enggak makin kurus karena kepikiran terus kan. Bagaimana aku bisa lepas dari persoalan atau masalah yang sedang aku hadapi. Tidurnya jadi tidak beraturan. Tidak bisa tidur cepat. Insomnia gitu ya. Susah tidur. Ada banyak perubahan yang kita alami. Lalu emosi juga terganggu. Gejala-gejalanya. Kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Kayak merasa, tidak bisa aku. Nanti gagal lagi. Ini kan yang dirasakan oleh Elia. Kepercayaan dirinya itu mendadak hilang. Jadi orang yang kayak merasa gagal. Ini yang bahaya nih. Hidupnya akan merasa sendirian. Kita akan merasa seolah-olah di dunia ini cuma tinggal kita seorang. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang peduli sama kita.
Akhirnya yang terjadi adalah kita mulai kehilangan yang namanya motivasi hidup. Malas ngapa-ngapain. Ini perlu kita waspadai. Kalau kalian ada di titik ini, kalian harus segera sadari itu, segera bangkit dari titik rendah kalian. Amin. Dan efeknya begini. Tindakan kita ya, kita akan menarik diri atau mengisolasi diri ya. Banyak kan yang mengalami demikian, mengalami masalah mendadak langsung, kalau bahasa zaman sekarang ghosting, menghilang. Kalian punya sahabat, punya teman mendadak langsung hilang dari peredaran. Teman-teman mungkin diblok semuanya, atau mungkin WhatsApp dihapus, sosial media dihapus. Kalian hilang dari benar-benar dunia maya begitu ya. Teman-teman tidak bisa menghubungi lagi. Terus efeknya juga apa? Tidak menjadi orang yang tidak tanggung jawab dengan setiap tugas atau tanggung jawab yang kita harusnya lakukan. Yang bahaya adalah kita mulai menyakiti diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, melukai dan lain sebagainya. Kalau tidak, efeknya juga bisa berbeda, berkebalikan daripada menyakiti diri sendiri. Akan menyakiti orang lain. Kata-kata kita itu tidak enak. Kita akan melampiaskan rasa frustasi kita kepada orang lain. Ada orang tanya baik-baik, kenapa kok mukamu kok lagi lesu, ada masalah? Ngapain sih kamu ikut campur? Mendadak kita jadi orang yang sensitif. Teman mendadak di mata kita bisa menjadi musuh. Ada banyak rasa curiga yang akhirnya kita rasakan. Kalau kita sudah di titik itu, kita perlu berjaga-jaga teman-teman. Kita perlu berjaga-jaga. Dan ada satu tokoh lagi yang luar biasa, tokoh Daud ya. Dia pernah berkata begini di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan? Dia ngomong sama dirinya sendiri. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Daud ada pernah mengalami satu titik terendah di dalam hidupnya. Kenapa dia bisa mengalami demikian? Saya rasa dia mulai jenuh dengan aktivitasnya. Dan kejenuhan itu bahaya kalau tidak segera diselesaikan. Itu akan membawa kita kepada dosa. Buka sama-sama di dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama. 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Kisah Daud dengan Batsheba. Kisah Daud dengan Batsheba. 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Saya bacakan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Awalnya dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Raja-raja biasanya maju berperang, tetapi Daud menyuruh Yoab untuk berperang menggantikan dia. Sedang Daud tinggal di Yerusalem. Jadi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Daud itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Wah, benar-benar luar biasa sekali. Peperangan yang dihadapin Daud dan kemenangan demi kemenangan yang didapat Daud. Keren banget orang ini. Tapi mungkin pada waktu dia mulai melakukan segala aktivitasnya, ada rasa jenuh. Mungkin ya, ini saya kayak agak-agak berandai-andai, mungkin kok menang terus ya, enggak pernah kalah ya. Mungkin dia agak congkak dikit gitu, tapi enggak ada dalam Alkitab. Ini cuma saya aja yang berandai-andai gitu ya. Kayak bosen menang terus gitu. Sekali-sekali sudah biar ini deh, anak buahku deh. Pahlawan-pahlawanku, para pasukanku saja yang berperang. Dia akhirnya mulai sudah saya mager aja deh di rumah. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Di titik rasa jenuhnya dia capek dengan keadaan yang ada. Akhirnya apa? Kalau kita baca di ayat-ayat setelahnya, akhirnya tidak sengaja Daud melihat Batsheba.
Setelah itu Batseba dipanggil datang ke istananya dan akhirnya jatuhlah Daud di sana. Hati-hati. Rasa capek kita, stres kita. Waktu kita burn out, breaking point, kita ada di titik jenuh dalam kehidupannya kita. Kita harus sadar itu. Kalau gejala-gejala itu sudah ada, kita harus sadari. Kalau tidak, kita akan diseret, ditarik ke dalam dosa. Ini bahaya. Ini bahaya. Kita akan kembali ke masa lalu kita. Ini bahaya, teman. Jadi ambil waktu teman-teman dengarkan firman Tuhan ini sambil merenung. Apakah benar aku ada di titik itu? Kita harus menang. Kita harus menang. Dari setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya kita. Waktu begitu cepat hari-hari ini. Betul ya? Tato sudah 1 tahun tuh, pandemi udah lewat 1 tahun. Fisik bisa capek, tapi kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Dia, saya tetap percaya kok firman Tuhan katakan kita akan terus dapatin kekuatan yang baru di dalam Dia. Saya pernah ada satu titik jenuh begini. Bukan jenuh pelayanannya, karena kondisi masalah itu enggak berhenti dalam hidupnya saya. Ya puji Tuhan, penghiburan saya adalah apa? Di dalam Tuhan itu. Kalau enggak ada penghiburan di dalam Tuhan, aduh, matilah saya gitu ya. Masalah tidak selesai-selesai. Pada satu kali pada waktu saya juga masih kuliah, ada pelayanan, ada kuliah. Pada waktu itu sudah mulai masuk di tugas akhir ya, kita buat skripsi. Saya buat skripsi. Tantangannya cukup besar juga karena pada waktu itu juga ada event juga di dalam gereja juga. Numpuk begitu. Saya sampai stres harus ngapain gitu. Karena di kepala udah terlalu banyak kegiatan. Kecapean, kelelahan. Fisik lelah, pikiran juga capek. Sampai bingung mau ngapain. Tidak tahu lagi mau ngapain. Saya harus sadari itu dan saya masuk ke kamar. Dan saya mulai datang kepada Tuhan. Dan di sana saya baru temukan satu kekuatan yang baru. Tuhan tidak berikan jawaban langsung, tidak. Tidak, Tuhan cuma berikan kayak gimana ya. Kayak ada satu lagu seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Saya cuma datang kepada Tuhan. Menikmati Dia. Saya disegarkan kembali. Saya dapatkan kekuatan yang baru. Keluar dari kamar, saya lebih kuat lagi. Saya lebih tahu apa yang saya harus lakukan. Tapi pertama-tama jangan sok jadi orang yang selalu kuat. Merasa selalu kuat. Gimana kabarnya? Oh luar biasa men. Ditanyain sama pemimpin CG, teman-teman CG. Gimana kok C? Gimana bro kabarnya? Baik puji Tuhan, luar biasa. Padahal dalam kita hancur. Terkadang kita perlu jujur. Lagi capek sih. Lagi ngalami masalah. Aku cuma belajar hari ini untuk terus bersandar kepada Tuhan. Tolong bantu doa ya Ci. It's okay. Terkadang kita perlu jujur. Perlu jujur. Amin. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Ini pada waktu saat saya menghadapi masalah persoalan. Ini yang coba saya lakukan. Hal-hal sederhana, tidak yang teologis banget begitu ya. Alkitab berkata bla bla bla. Kadang enggak perlu begitu juga. Kita juga perlu realistis begitulah. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di sini, men. Tuhan ada di dalam diri kita. Waktu kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka Dia Allah, pribadi Yesus. Bahkan Dia memberikan Roh Kudusnya buat kita untuk tinggal dalam hidupnya kita. Tinggal dalam hatimu dan hatiku. Supaya apa? Pada waktu kita lelah, capek, Tuhan tolong. Kita tidak sendirian teman. Kita tidak sendirian. Sekalipun semua orang meninggalkanmu. Sekalipun semua orang mengata-ngatain kau bla bla bla. Tapi percayalah ada pribadi, satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap musim kehidupannya kita dia ada. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia Roh Kudus. Amin. Ya yang pertama kita sama-sama. Kalau mau catat silakan. Tidak perlu catat juga tidak apa-apa. Karena ini teknis banget, sederhana sekali.
Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus sadari keadaan kita hari ini seperti apa. Sadari keadaanmu. Kita perlu menyadari keadaanmu hari-hari ini bagaimana. Apakah kalian sedang dalam kondisi yang semangat, on fire, cinta Tuhan, radikal, jangkau jiwa. Setiap pekerjaan, tanggung jawab dikerjakan dengan penuh semangat. Bagus, jalankan terus. Jadi berkat. Jangan stop. Lakukan yang terbaik. Tetapi kalau teman-teman hari ini mengalami satu fase, satu titik di mana kalian merasa kayak aku capek dengan semua ini. Kita perlu sadari, tidak perlu kayak merasa sok kuat. It's okay, enggak apa-apa. Aku percaya Tuhan tolong bla 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 begitu. Kita perlu sadari, iya aku memang sedang mengalami satu situasi yang tidak mengenakan. Aku capek, aku lelah. Kita perlu ngomong, it's okay. Kita mungkin mengalami keletihan secara fisik, emosional. Kita perlu bereskan itu. Kita perlu selesaikan, amin. Sadari keadaan kita terlebih dahulu. Ya. Yang kedua kita perlu ungkapkan isi hatimu, isi hati kita kepada orang yang tepat. Ungkapkan isi hatimu ke orang yang tepat. Ceritakan, jangan disimpan sendiri. Jangan disimpan sendiri. Ceritakan kepada orang yang tepat. Karena keterbukaan adalah awal dari perubahan atau pemulihan. Saya ulangi. Karena keterbukaan adalah awal dari perubahan atau pemulihan. Kita perlu terbuka. Jangan disimpan sendiri. Kecuali kalau teman-teman sudah terbiasa. Maksudnya dalam arti kalau saya dulu pernah belajar training counseling begitu ya. Terkadang kita ini bisa counseling diri sendiri. Ada tekniknya. Tapi kalau belum terbiasa, saran saya lebih baik datang kepada orang yang tepat. Pemimpin CG kalian, coach kalian. Sharing kepada mereka. Coach, bisa minta waktunya. Hari-hari ini aku sedang mengalami ini loh. Aku capek dengan semuanya ini. Keluargaku begini, enggak apa-apa, cerita saja. Perlu dikeluarkan. Sampah-sampah dalam hatinya kita itu perlu dikeluarkan. Biar nanti Tuhan yang akan cuci atau basuh hatimu. Supaya kita jadi orang yang optimis kembali, penuh semangat kembali. Jadi orang yang punya passion lah kembali. Kalau tidak ya kita akan lelah. Yang tadi yang saya sampaikan, kita akan mulai mengurung diri, menyendiri, mulai meninggalkan yang namanya komunitas. Bahkan yang bahaya adalah kita mulai kompromi dengan yang namanya dosa. Itu yang bahaya, Ya. Jadi saya dorong teman-teman semuanya untuk jangan pernah jauhkan dirimu dari setiap CG yang ada. Jangan jauhkan dirimu dari connect group yang ada. Tetaplah setia, terus bertumbuh di sana. Karena itu akan menolong kita. Komunitas akan menolong kita. Saat kita benar-benar capek, lelah, minimal ada orang yang care dengan kita, yang peduli. Kenapa kamu? Mungkin kita belum bisa cerita, minimal mereka akan berdoa buat kita. Dan saya dorong untuk teman-teman bisa berani ungkapkan isi hatinya kita. Keluarkan semuanya. Perasaannya kita. Tidak apa-apa. Tidak perlu jadi orang yang selalu di mata orang lain itu kayak selalu hebat. Tidak perlu. Pada waktu kita capek lelah, ceritakan saja. Aku sedang capek, aku sedang lelah. Amin. Yang ketiga baca ayatnya. Ini ada ayatnya kalau ini ya. Biar ini tambah nendang gitu ya. Kita perlu ayat firman Tuhan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setelah kita ungkapkan, kita juga perlu nih ya, setelah mungkin kita udah beres semuanya, kita ungkapkan semuanya gitu ya. Kita perlu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita ini tidak pernah tahu ya, yang namanya masalah, persoalan datang kapan kita tidak tahu. Orang yang datang ke kita, mereka mau ngomong apa tentang kita tidak tahu. Betul ya? Orang gosipin kita kan kita tidak bisa hentikan mulutnya mereka. Aku berkata diam dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa men. Iya kan?
Mulutnya dia, mulutnya dia. Mulutnya kita. Yang kita bisa kontrol ya mulutnya kita, perkataannya kita. Tapi untuk perkataan orang lain, kita tidak bisa kontrol. Orang memandang apa tentang kita tidak bisa kontrol itu. Iya kan? Kita tidak bisa mengontrol yang namanya situasi dari luar. Mau datang seperti apa kita tidak bisa kontrol karena datangnya tiba-tiba. Mendadak keluarga mengalami satu peperangan di dalam rumah tangga ya. Dan enak banget ya. Ada perpecahan mungkin mama papa berantem. Kita bisa marah, bisa kepancing juga. Padahal yang berantem papa dan mama, kita bisa ikutan jengkel. Maka dari itu Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita tidak bisa kontrol itu semuanya. Tetapi pahamilah ini. Yang bisa kita kontrol adalah hatinya kita. Situasi boleh datang kepada kita menghimpit kita. Tetapi keputusan untuk mengizinkan kata-kata negatif persoalan itu masuk di dalam hati dan pikirannya kita. Itu kendalinya kita. Kalau kita close, kita tutup. Tidak ada satupun orang mau bilang kita bodoh. Orang mau bilang kita kamu itu orang tidak punya masa depan. Orang mau bilang apa tentang kita. Kita cuma bisa senyum aja. Aku enggak gitu. Tutup aja hati kalian. Selesai. Tutup hati kalian. Selesai. Maka dari itu Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kuncinya di hati kita. Kita perlu kontrol, kita perlu jaga hati kita. Setiap kata-kata negatif, it's okay, enggak apa-apa. Ya udah mereka mau ngomong, ya dengerin aja. Enggak mau dengerin juga enggak apa-apa. Ya kita cuma lihat saja, pandang sebagai rasa hormat kita, respect dengan orang tersebut. Oke? Tidak perlu diaminkan juga. Terima kasih ya, aku memang bodoh. Terima kasih, aku memang tidak bisa apa-apa. Enggak perlu diaminkan, ya kita cuma diam dan senyum aja. Selesai. Mereka mau ngatain kita berulang kali, kita juga tidak akan mudah terpengaruh kalau hati kita benar-benar kita jaga. Malah kalau kita bisa jaga hati kita dengan baik, dengan benar, maka reaksi kita itu akan berbeda. Reaksi kita itu akan jadi berkat. Orang tua berantem di depannya kita tuh. Kita bisa ikutan emosi, tapi pada waktu kita tenang, kita duduk diam, selesai gitu kan. Kan gak mungkin kan perang papi dan mami, papa dan mama gitu berantem sampai 24 jam, 64 jam, 2 hari, 2 minggu. Kan gak mungkin kan berantem terus. Apa lu keluarkan, apa lu gitu kan gak mungkin. Tidak mungkin terus-terusan. Ada satu waktu mereka kan jeda. Mau ngomong juga capek kan, ngomong terus capek. Pada waktu mungkin jeda. Ini loh sikap kita kalau dewasa begitu. Kita bukan kepancing dengan keadaan yang ada. Sekalipun kita tahu yang salah ini papa. Atau kita tahu yang salah ini mama. Kita tidak jadi orang yang terpancing. Ini yang namanya kematangan di dalam Tuhan itu seperti itu. Selesai waktu mereka duduk, papa mungkin lagi keluar, mama sendirian, datang ke mama. Ma, sudahlah. Kita bisa ngomongin dengan baik. Ya aku tahu yang mama rasakan, ya kita ambil hatinya mama kan. Ya aku tahu tidak gampang. Papa mungkin orangnya temperamental bla bla begini. Sabar ya Maya. Sabar ya, kita berdoa buat papa sama-sama. Atau kita ngobrol dengan papa, mungkin mama yang salah dan lain sebagainya. Kita ngomong sebenarnya. Aku tahu pak, aku juga laki. Kita punya harga diri. Tidak gampang memang bla 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 gitu. Kita ngomong tidak apa-apa. Tapi pak, papa tetap semangat ya. Aku bangga sama papa. Wow, laki dibegituin. Suasana rumahmu pelan-pelan akan berubah. Tidak usah khawatir. Jangan biarkan iblis hancurkan keluargamu. Tapi jadilah orang yang kuat. Sebelum kita jadi orang yang kuat, kita harus menang terlebih dahulu dengan diri kita. Amin. Kita harus menang dulu dengan diri kita. Tidak usah khawatir. Persoalan masalah yang Tuhan izinkan itu baik buat kita. Itu mendidik, mengajari kita untuk jadi orang yang dewasa. Menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Saya tulis begini, kalau masalah datang ke kita ya, kita perlu ngomong begini, it's okay. Kalau ada kemarin film atau apa itu ya, it's okay not to be okay. Masalah datang, it's okay Hardi, it's okay.
Masalah datang lagi. Ya udah kita belajar untuk let go. Ya kita hadapi tentunya ya. Ya sudahlah. Oke. Semuanya itu akan indah pada waktunya. Itu yang perlu kita pegang sama-sama. Semuanya itu akan indah pada waktunya. Setiap badai, setiap masalah, itu semuanya pasti akan berlalu. Tenang saja. Respon kita itu loh. Waktu kita menghadapi badai, kita terombang-ambing di dalam badai itu, atau kita malah surfing di atas badai itu. Raja Wali, dia terbang tinggi, gunakan badai itu. Kita akan dibawa Tuhan naik, amin. Yang terakhir, Mazmur 37 ayat yang kelima. Buka sama-sama. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Waktu kita menghadapi satu momen, satu titik masalah persoalan yang seakan-akan tidak ada ujungnya, kita perlu belajar serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pegang kendali hidupnya kita. Biar Tuhan yang tolong kita. Biar Tuhan yang berikan kita jalan keluar. Biar Tuhan yang tuntun kita. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Persoalanmu, masalahmu, masa depanmu, pasangan hidupmu, karirmu, serahkan kepada Tuhan. Tidak usah khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Bangun hubunganmu kembali dengan Tuhan. Hidupmu harus dipulihkan. Hidupmu harus mengalami yang namanya breakthrough. Mengalami terobosan, kemenangan. Dan teruslah bersandar di dalam Dia. Akuilah Dia di setiap jalan-jalannya kita. Saya percaya Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Tidak usah khawatir. Jadilah orang yang menang dan kalian memang adalah orang-orang yang hebat. Kalian adalah orang-orang yang hebat. Karena tidak mudah di masa pandemi seperti ini kalian tetap bisa bertahan. Amin. Tapi jangan stop cuma jadi orang yang kuat di dalam bertahan saja. Tetapi kita harus jadi orang yang terus dibawa Tuhan naik. Dan izinkan kalian menjadi orang-orang yang menang dari setiap persoalan yang ada. Untuk satu kali hidupmu, namamu itu akan memberkati anak-anak muda di sekitar kalian semuanya. Waktu orang melihat kalian, orang diberkati, orang melihat Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Itu yang perlu kita lakukan. Amin. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita perlu sadari, awal-awal kita perlu sadari keadaan kita. Bisa teman-teman PAW bisa maju ke depan. Kita perlu sadari keadaan kita, apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kalau memang lagi capek, lagi lelah, it's okay. Ngomong aja, cerita aja. Terbuka, ungkapan isi hatimu kepada orang yang tepat. Jangan tinggalkan diri kalian dari setiap komunitas yang ada. Bagi teman-teman yang sudah mulai mundur, kalian sudah mulai tidak join di dalam CG, saya dorong untuk kembali ke dalam setiap CG-CG yang ada. Tidak usah malu, kita pernah ada di titik terendah. Kita pernah mengalami masalah. Kita bukan orang-orang yang semuanya super, tidak. Kita pernah ada di momen yang saat ini mungkin kalian sedang alami. Tidak apa-apa ya. Datang kembali. Ceritakan kepada pemimpin sih kalian, ya sorry ya coach, kemarin aku sempat hilang karena aku sudah mengalami ini bla bla bla. Ceritakan saja. Dan biar para pemimpin akan mendoakan kalian untuk kembali kepada Dia. Lalu kita perlu juga jaga hati dengan segala kewaspadaan. Pintunya itu di kita. Buka tutup hati itu ada di tangannya kita. Tidak usah kalian semua perkataannya orang kalian terima. Kalau itu negatif, tutup. Jangan dibiarkan dibuka. Lebih baik dengarkan apa kata firman Tuhan tentang kamu. Lebih baik dengarkan apa kata pemimpinmu tentang kamu. Amin. Terus yang terakhir, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saya ingin teman-teman bisa jujur di hadapan Tuhan, di dalam hadirat-Nya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di tempat di mana kalian berada saat ini. Apapun kondisi hatimu, seberapa dalam engkau jatuh di dalam dosa,
Roh Kudus tetap rindu untuk menjamah hidupmu. Buka hatimu. Katakan sama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Biar Roh Kudus memulihkan hidup kita hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi. Dia ada, dia ada. Dia mengerti segala isi hatimu. Dia mengerti segala beban masalah yang kau sedang hadapi. Masakah Tuhan tidak sanggup menolong kalian? Masakah Tuhan tidak sanggup untuk mengangkat kalian kembali? Tuhan mengasihimu, saudara-saudariku. Lebih sungguh lagi, katakan ku rindu, ku rindu. Kiara para maya shikariara pakara mayas. Shihini kariara pakara mayas. Orihini kariara pakara mayas. Oh, ku rindukan Rohmu mengurapi saat ini. Biar musik saja, terus nyanyikan lagu ini musik saja. Orihini kariara pakara mayas. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ada, saudara-saudaraku. Kiara pakara lamayasi, kariara la pakara lamayasi. Tenanglah, teduhlah, hai jiwaku. Onehene kariara pakara lamayasi. Yes, Tuhan sanggup. Kiara la pakara lamayasi kariara. Onehene kariara la patakana lamayasi. Teman-teman yang nonton bisa nyanyikan dengan lembut. Ku rindu Kiara la paramayas. Dengar isi hati mereka ya Tuhan. Mereka rindu jamahanmu, mereka rindu kekuatan yang daripadamu. Seperti rusa yang haus merindukan air sungai kehidupanmu. Puaskan dahaga mereka. Onehene kariara pakara lamayas. Kiara la para lamayas. Teman-teman yang sekarang sedang mengalami satu pergumulan yang berat, kalian bingung mau berdoa seperti apa, mengungkapkan isi hati kalian. Kalian mengalami satu situasi yang tidak mengenakan, breaking point. Kalian jenuh, lelah, capek dengan segala keadaan kondisi yang ada. Taruh kedua tanganmu di dada. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang jamah. Biar tanah hati yang kering ini ya Tuhan, Tuhan airi dengan sungai kehidupanmu. Tuhan basahi dengan sungai kehidupanmu. Biar kelaparan kehausan Tuhan berikan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan kesembuhan terjadi atas hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan urapan mengalir atas hidupmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tetaplah sabar, tetaplah sabar, tetaplah percaya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. It's okay. It's okay, brother. Thank you, Jesus. Korihini karyara pakara lamayasi. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lembut. Katakan kami rindu Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan.
Yesus, sekali lagi ku rindukan. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi Kiara Baramayas saat ini. Yesus, thank you Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di dalam hadirat Tuhan yang begitu indah, begitu manis ini. Percayalah waktu engkau mengangkat tanganmu di dalam hadirat Tuhan, engkau berserah, engkau percaya, engkau serahkan hidupmu, masa depanmu, pergumulanmu ke dalam Tuhan. Maka dari tempat tersembunyi, dari tempat yang di maha tinggi itu, Tuhan akan menurunkan tangannya buat kita. Dia akan pegang tanganmu. Semua akan baik-baik saja. Everything is gonna be okay. Thank you Jesus. Tuhan berikan kekuatan buat mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu nyata buat mereka. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan cuma mereka menang dari setiap persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini ya Tuhan, tapi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terobosan kerohanian, terobosan dalam kehidupan Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anak AOG semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar saat ini ya Tuhan, mereka dibawa Tuhan naik level, mereka dibawa Tuhan diangkat untuk jadi berkat dimanapun kalian berada. Waktunya kalian kembali ke segi-segi yang ada, ke ibadah, yang bisa datang ke ibadah, datang ke ibadah. Jadilah berkat, jadilah saksi. Biar nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupanmu. Karena kita sudah tidak lagi jadi orang yang kalah, gagal, tapi kita terus jadi orang yang terus mau diperbarui, orang yang terus akan dibawa Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, dan anak-anak muda yang dikasih Tuhan, terimalah berkat pengembalaan dari tempat maha tinggi. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menang, orang-orang yang siap menerima berkat-berkat Tuhan yang besar, sama-sama dengan saya berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. God bless you.